Footnote dan endnote, teknis penulisan kutipan atau rujukan yang banyak digunakan oleh kampus. Yang pertama ini saya contohi, yang endnote, yaitu ada satu nama, satu suku kata dari nama penulis, yaitu suku terakhir, nama terakhir yang dipakai, disertai dengan tahun dan juga halaman. Kadang juga nggak pakai halaman. Kadang di awal kalimat ya, bisa juga di akhir kalimat seperti contoh di atas. Ingat, hanya memakai satu suku kata dari namanya disertai dengan tahun, dan itu di dalam kurung. Yang kedua, bisa memakai footnote ya, seperti contoh di bawah ini. Jadi disimpan di bagian bawah lembar ya. Kemudian di akhir kalimat yang dikutip itu di sana di pointer, misalnya di sini footnote, ada footnote 2, footnote 3 ya, footnote 3, ada footnote 4. Namun yang perlu diperhatikan di sini, harus hati-hati, ada istilah ibit ya, ibit, yaitu penulisan kutipan yang berulang, yang sama. Misalnya di sini dia footnote ke-29. Nah, di footnote 28 itu memakai sumber yang sama. Jadi masih di buku yang sama, dikutip lagi, maka dia pakai istilah ibit di sini. Nggak perlu ditulis ulang. Nah, ada istilah lain yaitu object, seperti yang warna merah di bawah ini. Itu untuk penulisan yang masih dalam satu buku, tapi ada sumber lain yang yang menengahinya. Misalnya ini, perhatikan yang warna kuning, itu Luciana Rahmi. Kemudian di footnote 27 berikutnya itu ada G. Kemudian di footnote 28 kembali Luciana. Nah, di situ ditulis Lobchit, bukan ibit, karena ada perantara sumber lain. Paling penting dari itu semua yaitu daftar pustaka. Yang perlu Kak Dedi ingatkan di sini yaitu penulisan sumbernya harus berurut dari abjad ya, sesuai abjad dari huruf A dulu, perhatikan yang merah di atas, A semua, kemudian B, C, dan seterusnya. Ini bisa diatur otomatis di Word ya, ada langkahnya, banyak kok di YouTube. Terus yang kedua, perhatikan yang garis kuning di atas itu yang saya lingkari, itu usahakan setiap sumber itu spasinya spasi 1. Kemudian antar sumber atas dan bawahnya itu ada jarak 6 pt ya. Tentu setiap sumber harus ditulis sesuai urutannya, mulai dari nama yang harus dibalik ya, kemudian tahun bisa dalam kurung bisa tidak sesuai dengan panduan kampus, kemudian judul sumber harus miring. Coba perhatikan semua, tulisannya semua italik ya. Kemudian tempat penerbit Jakarta atau kota apa, kemudian nama penerbit diakhiri dengan titik. Ada kampus yang berurut dari mulai buku, kemudian jurnal, dan seterusnya web ya. Jadi lihat panduan kampusmu apa urutannya dan ikuti kerapiannya. Bisa lihat skripsi senior supaya lebih